Halo cuy, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Oke. Oke, kita akan membahas uji ANAVA satu jalan sel sama ya. Jadi ini jumlah sel kelompok 1 itu sama dengan 2 sama dengan 3 gitu ya. Ini kita cek apakah ada ini ANAVA kan untuk mencari apakah ada perbedaan paling sedikit dua rata-rata ya yang tidak sama. Nanti yang kita cek kalau signya ternyata kurang dari 0,05 berarti H0 ditolak. H0 ditolak berarti ini itu jawabannya yang H1. Terdapat dua rata-rata yang tidak sama gitu. Kalau ternyata diterima berarti nilai signya itu lebih besar sama dengan 0,05 gitu ya, karena tingkat signifikansinya 5% gitu alfanya. Jadi yang ini gitu. Oke, kita buka dulu SPS-nya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, nanti sebelum kita tahu uji ANAVA-nya itu harus melalui prosedurnya dulu, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Nah, yang pertama normalitas. Kalau dia normal baru bisa kita lanjutkan ke homogen. Kalau homogen sudah homogen baru kita lanjutkan ke uji ANAVA-nya. Jadi harus melewati itu dulu prosedurnya. Oke, kita dapat datanya, data view, kita tuliskan angkanya ya, kita minimize biar enak, ini juga di minimize. Kita tuliskan dari kelompok 1 dan kelompok 2 angka-angkanya berapa saja. 87, 80, 74, 82, 74, 81, 97, 64, 75, 70, 73, 80, 62, 71. Ini ada 81, 62, 70, 64, 70, 72, 92. Oke. Setelah itu di bagian sini kita tuliskan 1 karena kelompok 1 ya. 1 sampai 97. Oke, terus ini ganti 2. 2 terus sampai 71. Terus ini kita tulis 3 sampai 92 gitu ya. Setelah itu kita ke variable view, kita ganti di sini sebagai nilai, yang ini juga sebagai kelompok gitu ya. Terus kita ganti di bagian value di sini karena yang satu itu tadi sebagai kelompok 1. Terus kita tambahkan yang 2 itu sebagai kelompok 2 gitu ya. Terus yang 3 sebagai kelompok 3 begitu. Kita klik OK. Setelah itu kita kembali ke data view,
ke analyze descriptive statistic, explore. Oke, kenapa ini dulu? Karena kita mau cari tahu dulu apakah data yang saya pakai itu normal, berdistribusi normal atau tidak gitu ya. Ini nilai masukkan ke dependent list, kelompoknya ke factor list. Kita ke plot. Oke, ini hilangkan saja. Kita klik yang normality plot with test gitu ya. Kita klik OK. Optionnya oke, ini udah benar ya, case list with, karena selnya sama gitu kan. Terus oke, terus kita klik oke, continue, klik oke gitu ya. Oke, di sini descriptive testnya 82, 70, 73. Nah, itu rata-ratanya tadi. Nah, yang sekarang yang kita lihat itu test of normality atau tes ini ya, uji normalitas gitu. Kita lihat dari Kolmogorov-Smirnov, Smirnov sama Shapiro-Wilk bahwa kelompok 1 itu di atas 0,05, berarti sudah jelas bahwa kelompok 1 itu berdistribusi normal. Kelompok 2 juga demikian karena di atas 0,05, dan kelompok 3 juga demikian. Ini semua di atas 0,05, berarti data yang saya pakai itu berdistribusi normal. Oke, setelah itu kita lanjutkan, kita kembali ke go to data sini. Kita klik analyze, terus kita ke compare mean, terus kita ke one way ANOVA. Nilainya masukkan ke dependent list, kelompoknya ke faktor gitu ya. Ini kontrasnya sudah, post hoc-nya ini 0,05, ya sudah benar karena signifikansinya emang segitu ya yang kita pakai. Ini kita klik centang homogeneity of variant test, karena kita mau tahu uji homogen, setelah itu baru uji ANOVA. Oke, uji homogennya ternyata signya itu signya itu oke, ini ternyata signya itu 0,526, berarti ini lebih besar ya dari 0,05, berarti bisa dikatakan bahwa datanya itu homogen gitu. Terus lanjut ke ANOVA. ANOVA itu tadi mengatakan bahwa jika signya kurang dari 0,05 berarti H0-nya ditolak. Oke, berarti ini jawabannya H0-nya ditolak gitu ya. Karena H0-nya ditolak berarti terdapat perbedaan rata-rata gitu ya. Atau mu1 tidak sama dengan mu2, mu2 tidak sama dengan mu3 gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Kita lihat dari rata-ratanya, ternyata kelompok 1 82, yang ini 70, yang ini 73. Jelas dari rata-ratanya sudah kelihatan bahwa mu1 itu tidak sama dengan mu2, mu2 tidak sama dengan mu3. Oke, seperti itu ANOVA satu jalan sel sama gitu. Yang balik ke go to data. Sekian.